Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap semangat di dalam pembelajaran online biologi. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu. Itu harapan Ibu pada kalian. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab ketiga biologi, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa macam makhluk hidup, ada manusia, kemudian ada bakteri, Monera, kemudian ada bunga anggrek dan ada hewan. Nah, ini ada berbagai macam hewan. Ada kupu, ada orangutan, ada arwana, ada penyu, harimau, burung hantu. Nah, klasifikasi makhluk hidup pengertiannya, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup adalah cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, atau dasarnya adalah kesamaan. Maksudnya adalah kesamaan ciri. Nah, semakin banyak kesamaan cirinya, semakin dekat kekerabatannya, semakin banyak perbedaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Produk klasifikasi harus memiliki makna atau make and sense. Nih, nah, contohnya kita mengklasifikasikan buah-buahan, ya. Ini ada sayur, ada buah, dikelompokkan. Tujuan dari pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat satu, merumuskan arti sistem klasifikasi. Yang kedua, menguraikan tujuan klasifikasi. Yang ketiga, menjelaskan proses klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Yang keempat, merancang kunci determinasi berdasarkan objek yang diamati. Yang kelima, membuat klasifikasi makhluk hidup. Proses klasifikasi makhluk hidup digolongkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. 1. Klasifikasi sistem alami berdasarkan ciri makhluk morfologi, anatomi, dan fisiologi, itu klasifikasi sistem alami. Kemudian klasifikasi filogeni, ini berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi, sejarah, evolusi atau hubungan kekerabatan, riwayat sejarah organisme. Yang ketiga adalah klasifikasi buatan berdasarkan ciri morfologi yang mudah dilihat, jadi dibuat oleh manusia itu sendiri berdasarkan kebutuhannya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dasar klasifikasi makhluk hidup, yang pertama berdasarkan ukuran tubuhnya, yang kedua berdasarkan lingkungan tempat hidupnya atau habitatnya, kemudian berdasarkan manfaatnya, berdasarkan jenis makanannya. Tahap kedua yaitu tentang taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, identifikasi pencirian organisme. Yang kedua, klasifikasi penyusunan organisme dalam takso nomenklatur berdasarkan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Sistematika kegiatan manusia melakukan klasifikasi dan memberikan nama pada kelompok-kelompok makhluk hidup. Sistematika istilah lain adalah taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu takson atau kelompok atau unit, dan nomos adalah hukum, yaitu hukum tentang pengelompokan makhluk hidup.
Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi semua makhluk hidup baik yang sekarang masih ada maupun dahulu yang pernah ada. Jadi taksonomi mengelompokkan atau mengidentifikasi. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi ke yang terendah. Takson tumbuhan, takson hewan, ya. Contohnya takson tumbuhan itu diawali dengan kingdom, setelah kingdom kerajaan, kemudian divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Berbeda dengan tingkatan takson hewan. Setelah kingdom itu adalah famili. Phylum, maaf. Setelah kingdom adalah phylum, kemudian klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi ada perbedaan kalau tingkatan takson tumbuhan itu kingdom atau kerajaan plante, itu setelah kerajaan plante kemudian divisio. Tapi kalau takson hewan setelah kerajaan animalia kemudian dilanjutkan oleh phylum. Tingkat takson dari bahasa Indonesia dunia maksudnya kerajaan, ya, kerajaan. Kemudian divisi itu adalah phylum, kemudian ordo, phylum, kemudian kelas, kemudian bangsa, suku, marga, dan jenis atau spesies. Nah, contoh klasifikasi yaitu dunia hewan atau disebut dengan kerajaan animalia. Kemudian divisio atau phylum ini chordata, phylumnya adalah mamalia, kelas primata, bangsa homide, suku pongo, marganya juga pongo, jenis atau spesiesnya adalah Pongo pygmaeus atau orang utan. Pongo pygmaeus atau orang utan Kalimantan. Jadi animalia chordata, dia termasuk phylum mamalia, kelasnya primata, bangsanya adalah homonide, ya. Jadi akhiran dari D itu adalah akhiran dari hewan. C itu adalah akhiran dari tumbuhan. Solanacea. Ya. Kemudian sukunya pongo, marganya adalah pongo, jenisnya pongo pygmaeus atau disebut dengan orangutan. Sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi ini yang pertama dikemukakan oleh Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Beliau adalah bapak taksonomi kita yang mempelajari tentang mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi sistem alami berdasarkan Carolus Linnaeus adalah morfologi, berdasarkan anatomi, berdasarkan fisiologi. Klasifikasi sifat filogenik berdasarkan sejarah evolusi, sedangkan klasifikasi sistem buatan berdasarkan morfologi yang mudah diamatinya. Klasifikasi tumbuhan. Nah, ini dunia atau regnum. Klasifikasi hewan. Nah, phylum, divisio. Nah, contohnya kalau kingdom animalia, divisio chordata, artinya chordata itu mempunyai tulang belakang. Kelas mamalia yaitu karena mempunyai kelenjar mame. Ordo carnivore yaitu pemakan daging. Famili Canidae, genusnya Canis, spesiesnya adalah Canis familiaris yaitu sebangsa kucing. Tingkatan takson matan tutul contohnya kingdomnya animalia, phylumnya chordata. Nah, ini carnivore, Felidae, Panthera, Panthera perdus. Ini contoh-contoh dari klasifikasi. Contohnya lagi penulisan. Ini adalah aturan penulisan nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur inti mempunyai dua
suku kata yang mempunyai satu arti atau disebut dengan binomial nomenklatur. Contoh, manis javanica. Manis adalah genus, ya. Kemudian javanicus itu penunjuk spesies atau bisa juga tempatnya. Contohnya Musa paradisiaca. Musa juga termasuk genus, kemudian paradis itu penunjuk spesies, sedangkan ada kata huruf besar di belakangnya itu ada penemu, yaitu Linnaeus. Penamaan ilmiah makhluk hidup, sistem penamaan yang disetujui ahli taksonomi sedunia adalah sistem nama ganda, binomial nomenklatur. Kaspar Bauhin dalam buku Pinex Tetribotanic 1623, walaupun telah menerapkan sistem nama ganda pada tumbuhan, tapi Linnaeus lah yang dianggap pencipta sistem ganda karena yang bersangkutan secara konsisten menerapkan dalam bukunya Species Plantarum tahun 1753. Penamaan ilmiah makhluk hidup, aturannya penulisan dalam nama Latin, nama jenis spesies untuk pemberian nama Latin pada suatu spesies atau makhluk hidup. Dalam satu spesies secara binomial nomenklatur, yang pertama, setiap nama terdiri dari dua kata. Contohnya Doriosibetinus. Doriogenus sibetinus menunjukkan nama spesies yang artinya buah durian. Kata pertama adalah nama marga, sedang kata kedua penunjuk spesies. Huruf pertama harus ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf yang kedua itu ditulis dengan huruf kecil. Apabila ditulis cetak miring tanpa garis bawah, sedangkan ditulis dengan huruf tegak, maka di garis bawah tapi terpisah. Kedua, kata harus dicetak miring atau di garis bawahi jika, tadi sudah saya jelaskan, jika nama hewan atau tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya disatukan atau ditulis dengan kata penghubung atau penggandeng. Contohnya Hibiscus rosa sinensis. Nah, Hibiscus adalah nama genus, rosa spesies, sinensis itu menunjukkan varietas. Pada tumbuhan tidak boleh merupakan tautonim, yaitu nama yang terdiri dua kata yang persis sama atau hampir sama seperti Linaria linaria. Aturan ini tidak berlaku pada pemberian nama hewan. Contoh Pangasius pangasius atau disebut dengan lele dumbo. Ini contoh lagi, yaitu sistem klasifikasi pada hewan dan juga pada tumbuhan. Kerajaannya atau kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsa Scandesia, familinya adalah Tupeidae, marganya Anthana, spesiesnya adalah Anthana elioti. Kerajaan untuk tumbuhan, ya, ini jadi untuk Anthana elioti dan Leila ansep itu adalah tata cara menggunakan tata nama ganda binomial nomenklatur. Leila menunjukkan marga, ansep adalah menunjukkan nama spesies. Anatana itu juga genus, elioti adalah spesies. Kemudian sistem filogenik, yang dimaksud dengan sistem filogenik itu adalah keturunan atau adanya garis keturunan. Nenek moyang ganggang, ya, itu nenek moyang tumbuhan. Ini Bryophyta, misalnya seperti lumut daun. Kemudian tumbuhan berpembuluh misalnya seperti paku. Tumbuhan berpembuluh itu dibagi menjadi tumbuhan paku dan gimnosperme atau pinus. Kemudian tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu angiosperme, misalnya angiosperme dibagi dua, yaitu dikotil dan monokotil.
Contoh spesies dari genus Panthera. Nah, ini persamaan ciri dan yang dimiliki oleh ketiga spesies. Kalian perhatikan antara gambar A, B, dan C. Singa, macan tutul, dan juga harimau. Phylogenetic trace reflect the hierarchical classification of taxonomic group nested within more exclusive group. Nah, ini contohnya. Semua udunnya adalah karnivor, famili Falidae, ada Mustelide dan ada Canidae, canis. Genusnya Panthera, kemudian Mustelide itu ada 2 genus, Mephitis dan Lutra, sedangkan Canidae ada 1 genus yaitu Canis. Kemudian untuk spesiesnya Panthera, Produs, leopard, kemudian apa ini? Mephitis. Mephitis striped scout dan Lutra European Otter, Canis family domestic dog dan Canis lupus atau Canis lupus itu adalah beruang. Sistem klasifikasi yang 6 kingdom itu terdiri dari Plantae, Animalia, Fungi, Eubacteria, Archaebacteria, dan Protista. Klasifikasi 6 kingdom perkembangan pengelompokan makhluk dalam kingdom. Pada awalnya pengelompokan penggunaan klasifikasi 2 kingdom yaitu Animalia dan Plantae. Setelah diciptakan mikroskop cahaya, klasifikasi 3 kingdom yaitu ditambah lagi Protista karena binatang bersel tunggal yang memiliki klorofil dan memperbanyak diri dengan membelah diri. Kemudian ada lagi Animalia dan Plantae sebagai makhluk yang bersel banyak. Jadi di dalam setelah dijadikan 6 kingdom sebenarnya pada awalnya 2 kingdom Animalia dan Plantae. Ternyata dengan adanya mikroskop ada binatang yang bersel tunggal dan ada yang memiliki klorofil dan berkembang biak dengan cara membelah diri, maka dimasukkan ke dalam Protista, kingdom tersendiri. Dengan demikian lagi mikroskop elektron dapat digunakan untuk melihat struktur dalam sel makhluk hidup. Klasifikasinya dibagi menjadi 4 kingdom. Nah, mikroskop tersebut dapat melihat makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran atau disebut dengan prokariotik yang dikenal sebagai bakteri, dikelompokkan dalam kingdom tersendiri yaitu kingdom Monera. Sehingga menjadi Animalia, Plantae, Protista termasuk eukariotik karena dia mempunyai membran inti. Klasifikasi 4 kingdom tersebut terdiri dari Monera, Animalia, Plantae, dan Protista. Jadi ditambah 1 lagi Monera. Karena setelah dilihat di bawah mikroskop ada sel yang tidak mempunyai pembungkus inti sehingga dimasukkan ke dalam kelompok tersendiri yaitu Monera. Sehingga ditambah 1 lagi menjadi 4 kingdom. Kemudian klasifikasi yang 5 kingdom terdiri dari Fungi, Monera, Animalia, Plantae, dan Protista. Mengapa ditambah dengan Fungi? Nah, karena di sini Fungi itu adalah kingdom tersendiri, merupakan eukariotik, tidak berklorofil, tapi dia bersifat heterotrof. Klasifikasi 6 kingdom Archaebacteria dan Eubacteria itu masuk Monera. Protista, Fungi itu pemisahan dari Plantae. Kemudian ditambah Plantae dan Animalia. Jadi Plantae itu dipecah menjadi Protista karena Fungi bukan termasuk Plantae karena dia tidak memiliki klorofil tapi bersifat heterotrof. Selnya eukariotik. Sedangkan Protista itu selnya eukariotik, berkembang biak dengan membelah diri, ada
juga yang bersifat mempunyai klorofil, ada yang tidak mempunyai klorofil, selnya satu. Sehingga protista ini dibagi menjadi dua, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan. Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria, kelompok makhluk hidup mikroskopik bersel satu prokariotik, dikenal sebagai bakteri. Ada yang bersifat patogen, ada yang bermanfaat. Contohnya bakteri patogen Salmonella typhi atau penyebab penyakit tipes. Sedangkan bakteri yang bermanfaat contohnya adalah decomposer yang mampu menguraikan senyawa organik menjadi unsur-unsurnya seperti unsur karbon, fosfor, nitrogen, dan lain-lain. Contohnya Lactobacillus sp membantu dalam pembuatan yogurt. Rennet yaitu pembuatan keju. Kingdom Protista bersel satu atau banyak dan eukariotik, selnya tidak membentuk jaringan yang sebenarnya. Ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Protista dikelompokkan menjadi dua, menyerupai tumbuhan yaitu golongannya alga dan ganggang, yang menyerupai hewan kelompok protozoa. Yang bersifat patogen adalah Plasmodium malaria kelompok Protozoa. Yang bermanfaat ganggang hijau Chlorella sebagai makanan suplemen bergizi tinggi karena dia mengandung protein. Ganggang diatom bahan penggosok dan campuran semen. Sun Chlorella biasanya digunakan sebagai bahan peningkatan gizi karena dia mengandung protein sel tunggal. Kingdom Fungi, kelompok makhluk hidup eukariotik yang memiliki dinding sel yang tidak berklorofil, ada yang bersel satu, ada yang uniseluler. Sel satu atau uniseluler disebut dengan kamir. Ada yang bersel banyak atau multiseluler menyerupai benang yang disebut dengan hifa. Fungsi hifa menyerap nutrisi dari substrat tempat jamur tersebut tumbuh. Hifa akan tumbuh dan bercabang membentuk jalinan yang disebut miselium. Jadi hifa yang membentuk suatu anyaman, kalau kalian lihat tempe seperti kapas itu yang namanya miselium. Miselium akan tumbuh ke atas membentuk badan buah yang dapat dimakan oleh manusia. Itu contohnya. Peran jamur sebagai decomposer sama dengan bakteri. Yang bermanfaat adalah kamir, Saccharomyces cerevisiae yaitu ragi roti. Kalau kita membuat roti kita membutuhkan ragi atau biasanya kita sebut sebagai vernipan. Kemudian Volvorilla volvaceae yaitu jamur merang sebagai bahan makanan. Kemudian Penicillium sp antibiotik penisilin. Jadi kalau kamu sakit diberi obat amoxicillin, kemudian ampicillin yang ada silin itu adalah berasal dari jamur Penicillium. Sedangkan yang merugikan sebagai parasit Rhizopus stolonifer, penyebab makanan basi pada roti. Jadi kalau roti kamu sudah 3 hari tidak kau makan, kemudian tumbuh yang warnanya kebiru-biruan, itu namanya jamur roti atau disebut Rhizopus stolonifer. Kemudian Amanita pantherina, jamur yang beracun. Kingdom Plantae, makhluk hidup eukariotik bersel banyak, berdinding sel, berklorofil, bermanfaat sebagai tanaman hias, ada yang bermanfaat sebagai pangan, papan, pakaian, atau karena dia merupakan sebagai produsen. Dikelompokkan menjadi tumbuhan non-fasikuler atau tidak berpembuluh seperti lumut, dan tumbuhan fasikuler yang mempunyai pembuluh, maksudnya tidak berpembuluh angkut, tidak mempunyai phloem dan xilem. Itu contohnya adalah lumut. Tumbuhan vaskuler dibagi lagi tumbuhan tidak berbiji atau paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji dibagi menjadi 2, biji tertutup dan biji terbuka, yaitu Gymnospermae
biji terbuka artinya biji tidak dilindungi daun buah, contohnya seperti pinus, melinjo, genetum genemon. Dan berbiji tertutup angiosperme artinya bijinya dilindungi oleh daun buah yang disebut juga tumbuhan yang berbunga atau menghasilkan kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, tumbuhan biji tertutup itu dibagi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Monokotil artinya satu keping, kotiledon hanya satu mempunyai satu kotiledon, contohnya seperti padi. Nah, kemudian yang berkeping dua adalah dikotiledon. Nah, jadi dikotiledon itu mempunyai dua keping kotiledon. Kemudian saya lanjutkan ke kingdom animalia. Ciri-cirinya eukariotik bersel banyak. Eukariotik itu mempunyai dinding inti, ya. Jadi eukariotik itu apa, prokariotik apa? Kalau eukariotik itu adalah mempunyai dinding inti, sedangkan prokariotik tidak memiliki dinding inti. Pada dasarnya untuk animalia itu eukariotik bersel banyak, tidak mempunyai dinding sel dan tidak berklorofil, bermanfaat sebagai sumber pangan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dikelompokkan menjadi dua keluarga, vertebre bertulang belakang dan invertebre tidak bertulang belakang. Kelompok vertebre dibagi menjadi 6. Kondriktis, ikan bertulang rawan, ciri-cirinya bernapas dengan insang, bersisik, bertelur, rangka tersusun atas tulang rawan. Contohnya ikan hiu dan ikan pari. Ostektis, ikan bertulang keras, dibagi menjadi 2, bernapas dengan insang, bersisik, bertelur, memiliki rangka yang tersusun atas tulang keras, contohnya ikan mas, ikan kakap, gurami, lele, dan lain sebagainya. Kemudian itu kelompok Pisces. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok amfibi dengan 2 ciri, kulitnya licin, tidak bersisik, telah mengalami metamorfosis pada fase larva bernapas dengan insang. Setelah dewasa insangnya akan hilang diganti dengan bernapas paru-paru, contohnya katak dan salamander. Kemudian yang berikutnya adalah reptil dengan ciri-ciri kulit bersisik, bernapas dengan paru-paru, bertelur, contohnya buaya, kura-kura, kadal, dan cicak. Berikutnya adalah aves dengan ciri-ciri berbulu, bersayap, bernapas dengan paru-paru, dan bertelur, contohnya ayam, merak, bango, merpati, dan lain-lain. Ini sebagian untuk aves. Ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan pundi-pundi hawa, seperti yang bisa terbang seperti merpati. Merpati pada saat terbang atau burung pada saat terbang, dia bernapas dengan pundi hawanya. Kemudian yang berikutnya mamalia dengan ciri-cirinya berambut, memiliki kelenjar mame atau kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru dan melahirkan, contohnya monyet, kucing, kelinci, tikus, sapi, dan lain-lainnya. Kemudian kelompok invertebrata terdiri dari beberapa filum, mulai dari porifera. Ciri-cirinya tubuhnya berpori atau disebut dengan hewan spon, contohnya Spongia dan Hypospongia. Cnidera atau Colenterata mempunyai ciri-ciri tubuh berongga, memiliki fase polip dan medusa, atau kalau medusa itu biasanya ubur-ubur itu kalau kita lihat di laut. Memiliki tentakel yang memiliki sel penyengat, contohnya ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Kelas yang kingdom yang berikutnya, Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes, Nermathelminthes, Annelida ini tergolong di dalam vermes atau cacing. Cacing atau vermes dibagi menjadi 3. Platyhelminthes adalah cacing pipih dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya pipih, contohnya planaria. Cacing
hati atau vascula hepatica dan cacing pita adalah Taenia spesies. Yang kedua, Nematelmintes atau cacing gilik. Ciri-cirinya tubuhnya bulat panjang dan ujungnya runcing, contohnya cacing tambang, Ankylostomata dan lain, dan cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Yang ketiga, Annelida atau disebut dengan cacing gelang, dan ciri-cirinya sebagai berikut: tubuhnya bersegmen, contohnya adalah cacing tanah. Yang berikutnya adalah moluska dengan ciri-ciri sebagai berikut: tubuhnya lunak, ada yang dilindungi dengan cangkang, ada yang tidak, contohnya kerang, bekecot, cumi-cumi, dan gurita. Itu disebut dengan tubuhnya lunak. Kemudian yang berikutnya Arthropoda, ciri-cirinya kakinya bersegmen-segmen dan berbuku-buku, yaitu Arthropoda. Antros dan podas, artinya kakinya berruas-ruas, contohnya laba-laba. Yang terakhir adalah Echinodermata dengan ciri-ciri sebagai berikut: rangka dalam berduri yang menembus kulit, memiliki kaki amburakar yang berfungsi untuk pergerakan dan sebagai alat penghisap, contohnya bintang laut, lili laut, bintang ular, bulu babi, dan tripang. Sistem klasifikasi 5 kingdom diantaranya Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan, dari 6 kingdom, kemudian 5 kingdom, awalnya 2 kingdom menjadi 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom sampai ke 6 kingdom. Dari 6 kingdom tadi, Monera itu dibagi 2, Archaebacteria dan Eubacteria, ditambah Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kalau 5 kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Siapa yang tergolong di dalam Monera? Di dalam Monera itu adalah bakteri dan alga hijau biru atau Cyanochlorphyta. Sedangkan klasifikasi 4 kingdom dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Klasifikasi ini didasarkan pada penemuan inti sel. Dia melihat ada makhluk hidup yang inti selnya tidak memiliki membran sehingga disebut dengan prokariotik. Misalnya bakteri dan ganggang hijau biru, sehingga dia dimasukkan kelompok tersendiri yaitu kelompok Monera. Kingdom Monera itu siapa saja? Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang. Mempunyai ciri-ciri selnya tidak mempunyai membran atau tidak mempunyai selubung, sehingga antara materi genik dan sitoplasma masih bercampur menjadi satu. Tubuhnya bersifat uniseluler atau multiseluler. Kemudian kingdom fungi terdiri atas jamur, fungi atau jamur, tidak berklorofil, eukariotik, bersifat heterotrop, bersel banyak, dan ada yang bersel satu. Kemudian kingdom plante atau tumbuhan itu ada dibagi menjadi tumbuhan lumut, tidak berpembuluh, tumbuhan paku, berpembuluh tapi bersepora, dan yang ketiga tumbuhan biji atau menghasilkan biji atau spermatopita. Sedangkan kingdom animalia itu terdiri dari Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Sistem klasifikasi 3 kingdom pada tahun 1866, seorang ahli dari Jerman bernama S. Haeckel mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 3 kingdom. 3 kingdom itu diantaranya adalah 1 Monera. Tadi Monera sudah saya jelaskan bahwa dia kelompok hewan yang tidak mempunyai pembuluh inti. Yang kedua adalah kingdom plante.
Yang ketiga adalah animalia. Jadi Monera dikelompokkan sendiri 3 kingdom berdasarkan ada tidaknya selubung inti. Jadi kalau animalia dan plante itu eukariotik, sedangkan bakteri adalah prokariotik. Kemudian sistem klasifikasi 2 kingdom ini dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322. Yaitu terdiri dari kingdom plante dan kingdom animalia. Nah, kingdom plantenya dulu yang termasuk tumbuhan itu bakteri, ganggang, jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Karena dia hanya berdasarkan ada tidaknya klorofil. Yang berklorofil dimasukkan ke plante karena dia mampu membuat makanan sendiri, sedangkan animalia tidak berklorofil sehingga dia tidak bisa membuat makanan sendiri, dikelompokkan ke dalam animalia atau hewan. Sekarang adalah identifikasi atau determinasi. Kunci kita menggunakan kunci dikotom, yaitu daun. Kalian bisa membuat kunci dikotom sendiri, misalkan dari lihat daunnya, atau mengelompokkan berdasarkan daun. Ada daun tunggal, ada daun majemuk. Daun tunggal ada yang lebar, ada bangun daun seperti garis. Nah, sedangkan daun majemuk 7 anak daun lebih dari 7, atau daun majemuk terbatas dan ada daun majemuk tak terbatas. Kemudian daun tunggal bisa dilihat dari tulang daunnya juga. Contoh soal. Misal ikan mas, gurami, lele, burung dara, burung puter, tekukur, ayam, bebek, anjing, dan kucing. Jawablah, kalian dapat milih sebagai kunci identifikasi sebagai berikut. Kelompokkan ke dalam habitat, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana suaranya, dan warna tubuhnya. Contoh ini, habitatnya di mana ikan mas. Kemudian bentuk tubuhnya bagaimana. Bentuk tubuh bisa dilihat dari jumlah kaki, ornamen kepalanya, bentuk paruhnya, sisiknya. Sedangkan suara bisa dilihat bagaimana dia bersuara, mengeong, menggonggong, berkokok atau berkotek, dan lain sebagainya. Kemudian warna tubuh. Ini contoh soal yang harus kamu kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.